Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Ini untuk kelas 12 tingkat sekolah menengah kejuruan di jurusan farmasi. Bab yang akan kita bahas adalah tentang menentukan media promosi bagian yang pertama. Media promosi. Media promosi adalah sarana mengomunikasikan suatu produk atau jasa atau brand atau perusahaan dan lainnya agar dapat dikenal masyarakat secara lebih luas. Media promosi yang paling tua adalah dari mulut ke mulut atau M2M. Dilanjutkan dengan media promosi konvensional berupa brosur, poster, katalog, pamflet, buklet, spanduk, billboard, banner, flyer, reklame, kartu nama, iklan TV, menada radio, media cetak, koran atau majalah, dan juga sebagainya. Media promosi tersebut berkembang dengan maraknya promosi ranah digital, seperti promosi melalui jejaring sosial. Namun, tidak satupun media yang benar-benar dikategorikan mutlak dari segi ketepatan dan efektivitas. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Memperkenalkan sebuah produk menjadi sebuah brand yang dikenal khalayak luas tidaklah mudah, diperlukan juga sebuah strategi. Promosi adalah media yang paling tepat untuk membuat suksesnya sebuah penjualan. Tidak ada promosi, produsen tidak mungkin mengenal brand dari produk yang akan dipasarkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menentukan media promosi adalah menentukan target yang ingin dituju, mengetahui bagaimana karakter target konsumen Anda, kemudian buat konsep promosi, sertakan kelebihan produk yang dapat membedakannya dengan produk yang lainnya, buatlah program promosi yang menarik, melakukan promosi online, melakukan promosi offline, berikan free sample atau tester, aktif menjadi peserta pameran, gunakan data konsumen untuk digunakan sebagai promosi. Menentukan target yang ingin dituju. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan target pasar yang potensial. Pastikan bahwa produk dapat memenuhi kebutuhan target yang telah kita tentukan. Bagaimana cara kita untuk menentukan target pasar yang tepat? Untuk menentukannya, terlebih dahulu menentukan kelompok-kelompok pembelinya. Cara penentuannya tidak hanya berdasarkan demografi, namun Anda juga harus melihat kebiasaan mereka dalam melakukan pembelian. Bila sudah menentukannya, maka akan lebih mudah menganalisa konsep promosi yang akan dilakukan. Mengetahui bagaimana karakter target konsumen Anda. Karakter konsumen harus diketahui dengan tujuan untuk mendapatkan strategi pemasaran yang tidak biasa, sehingga dapat diterima dan menarik perhatian mereka. Contoh, memasarkan produk makanan ringan dengan target konsumen dalam kategori anak-anak, saat menggunakan gaya bahasa dan desain yang sesuai dengan dunia mereka. Yang selanjutnya, buat konsep promosi. Tema promosi atau pemasaran dilakukan untuk menarik konsumen atau target pasar yang sudah Anda tentukan sebelumnya, seperti penyertaan tagline ataupun sebuah pesan menarik. Anda dapat memaksimalkannya dengan menggabungkan pesan dengan event-event tertentu. Misalnya seperti yang dilakukan oleh minuman teh botol sosro. Perusahaan minuman lokal ini melakukan pemasaran dengan pesan yang sangat melekat di benak semua orang, yaitu apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Nah, itu salah satu contohnya saja. Sertakan kelebihan produk yang dapat membedakannya dengan produk lain. Tidak hanya konsep pemasaran, kelebihan produk juga dapat disertakan pada saat mempromosikan sebuah produk. Hal ini dilakukan agar konsumen tahu apa yang membedakan produk Anda dengan produk serupa yang lainnya. Karena pada dasarnya, pemilihan konsumen berawal dari seberapa baik produsen melakukan promosi, maka Anda dapat tarik perhatian konsumen dengan cara ini, yaitu dengan memaparkan bahwa produk Anda memiliki nilai tambah yang tidak dimiliki oleh brand lain, seperti fiturnya yang lebih atau komposisinya yang lebih baik dan juga lain sebagainya. Oke, next, buatlah program promosi yang menarik. Memberikan potongan harga atau memberikan produk secara gratis dapat menciptakan sebuah program promosi yang timbal balik. Maksudnya adalah dapat membuat promosi yang melibatkan konsumen untuk melakukan promosi untuk produk atau brand kita. Misalnya, bila produk dalam bentuk kuliner, kita dapat memberikan gift card untuk pelanggan yang mengikuti sayembara tersebut, di mana gift card tersebut dapat ditekankan untuk pembelian berikutnya atau hadiah yang lainnya. Kemudian, melakukan promosi online. Bagi pebisnis internet, seperti surganya tempat promosi. Pelaku usaha dapat bebas memilih cara promosi yang mereka kehendaki, mulai dari yang berbayar hingga juga yang gratisan, dengan menggunakan platform media sosial. Namun agar tidak hanya sekedar posting produk tanpa mendapatkan penjualan apa-apa, ada baiknya melakukan beberapa langkah berikut agar promosi media sosial menjadi lebih efektif.
Yang pertama, tawarkan promosi ekstra pada audiens di sosial media. Bukan hanya menarik pelanggan lama, cara ini juga dapat menarik perhatian pelanggan yang baru. Kemudian, aktif mengajak pelanggan berdiskusi serta cepat merespon pertanyaan pelanggan di media sosial. Kemudian, buat konten yang akan dipromosikan secara menarik dan teratur. Konten haruslah yang bersifat informatif yang dapat menggugah rasa penasaran agar audiens tidak menganggap bahwa akun media sosial hanya tempat untuk promosi saja. Dalam pemilihan konten, pastikan masih berhubungan dengan produk yang Anda gunakan. Contoh adalah bila produk Anda adalah sebuah kecantikan. Kemudian Anda dapat memposting artikel tentang pentingnya perawatan tubuh dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa langkah dalam media promosi secara online. Kemudian melakukan promosi secara offline. Meskipun sekarang ini promosi usaha online atau online marketing sedang menjadi tren, namun pengaruh promosi offline juga cukup besar terhadap penjualan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk melakukan promosi dengan cara konvensional, yaitu bisa dengan cara menyebar brosur, iklan koran, dan media cetak, atau dapat beriklan di papan reklame. Kemudian berikan free sample. Kebanyakan pembeli tertarik untuk membeli setelah mencoba produk tersebut, maka tidak ada salahnya jika memberikan free sample untuk calon pelanggan. Percobaan cuma-cuma ini tidak hanya berlaku untuk produk makanan saja. Produk seperti software atau produk yang sifatnya tidak dimakan juga dapat diaplikasikan. Seperti contohnya aplikasi manajemen keuangan dengan menyediakan trial selama 30 hari gratis. Selanjutnya aktif menjadi peserta pameran. Pameran juga salah satu cara promosi yang efektif untuk memperkenalkan produk ke masyarakat. Hal ini karena pengunjung yang hadir sesuai dengan target konsumen yang Anda tetapkan. Dengan begitu, kegiatan pemasaran dapat langsung tepat sasaran. Tidak hanya mendapatkan pelanggan, tetapi dapat menambah koneksi yang nantinya dapat membantu untuk mengembangkan usaha. Selain itu, dalam pameran akan memperoleh informasi tren pasar yang sedang digemari oleh masyarakat dengan cara melihat minat pengunjung terhadap produk yang ada di area pameran sehingga dapat menyusun strategi yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis Anda. Kemudian, gunakan data konsumen untuk promosi. Tujuan pengumpulan data konsumen adalah agar dapat memberikan promosi atau penawaran terbaru dari brand yang dipasarkan langsung konsumen dengan menggunakan platform email atau messenger. Dengan mengontak langsung pelanggan, maka promosi tidak akan menjadi sia-sia sehingga besar kemungkinan terjadinya pembelian. Tidak hanya promosi, cara ini juga dapat Anda gunakan untuk menjalin hubungan baik dengan para pelanggan. Caranya dengan tidak hanya terus mengirimkan share promosi, namun sesekali memberikan ucapan selamat ulang tahun atau selamat hari raya pada momen-momen tertentu. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai di bagian pertama tentang menentukan media promosi. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di bagian yang kedua. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.